warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di Belajar Bersama Rahmis Jurnal. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai pengaruh pajak dan subsidi dalam keseimbangan pasar. Apa itu pengaruh pajak? Yang pertama, pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab apa? Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebahagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A tambah BQ, ya, ini sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A tambah BQ tambah T. Ada pengaruh pajak pada persamaan penawarannya. Maka nanti persamaan penawarnya akan berbentuk A tambah T tambah BQ. Sebagai contoh, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 15 dikurang Q, dan fungsi penawaran P sama dengan T tambah 0,5 Q, di mana dikenakan pajak T sama dengan 3 per unit barang produksi. Yang ditanyakan, berapakah nilai P dan Q, banyaknya jumlah barang dan harga barang setelah terjadi keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Nah, kalau menentukan keseimbangan pasar sebelum pajak sudah disampaikan sebelumnya pada video tentang keseimbangan pasar 2 macam produk atau 1 macam produk. Bisa dilihat pada link yang akan saya berikan di description box di bawah. Ya, jadi kita anggaplah sudah kita lakukan perhitungan untuk menentukan keseimbangan pasar sebelum nilai barang dan jumlah barang sebelum keseimbangan pasar sebelum pajak, gitu ya. Sudah kita cari perhitungannya dan diperolehlah hasil di mana nilai dari banyaknya jumlah barang sebelum dikenakan pajak adalah 8 dan harga barang adalah 7. Ya, ini adalah P dan Q pada keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Nah, sesudah pajak atau sesudah dikenakan pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen akan menjadi lebih tinggi. Jika harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi, maka sudah pasti persamaan penawarannya akan berubah, mengikuti besarnya pajak yang akan diberikan oleh produsen. Dan pada akhirnya, kurva dari persamaan penawaran pun akan bergeser ke atas. Kalau tadi fungsi penawaran sebelum pajak itu sama dengan 3 tambah 0,5 Q sesuai yang ada di soal. Sedemikian hingga setelah diberikan pajak, maka fungsi penawarannya akan menjadi P sama dengan 3 tambah 0,5 Q tambah 3. 3 di sini adalah pajak yang dikenakan pada setiap unit barang. Sehingga pada akhirnya nanti persamaan dari penawaran sesudah pajak itu akan menjadi 6 tambah 0,5 Q. Mengapa 6? Karena 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sedangkan fungsi permintaannya tetap tidak ada perubahan. Mengapa? Karena pajak itu hanya mempengaruhi fungsi penawaran saja. Maka nantinya keseimbangan pasar setelah dikenai pajak akan menjadi 15 dikurang Q sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Jadi, permintaan sebelum dan penawaran sesudah pajak. Ya, permintaannya tetap. Artinya walaupun sudah dikenakan pajak, permintaannya tetap tidak berubah fungsinya. Jadi, fungsi permintaan sebelum dan sesudah pajak tetap sama-sama 15 kurang Q. Sedangkan fungsi penawaran itu berubah sesudah pajak, akan menjadi 6 tambah 0,5 Q. Maka nanti menggunakan kesamaan fungsi, maka hasilnya sama dengan minus 0,5 Q, ya, dikurang 0,5 Q. 0,5 Q itu dari sini, pindah ke ruas kiri, maka nanti berubah tanda. 6 dikurang 15. Mengapa minus 5 dikurang 15? Karena di sini 15 yang di ruas kiri akan pindah ke ruas kanan, akan berubah tanda menjadi negatif.
Maka negatif 1 dikurang 0,5 itu menjadi minus 1,5. 6 dikurang 15 menjadi negatif 9. Maka kita lakukan operasi pembagian. Minus 9 dibagi minus 1,5 hasilnya sama dengan 6. Maka jumlah barang setelah dikenakan pajak adalah 6. Lalu, Q sama dengan 6 ini disubstitusikan ke salah satu persamaan baik permintaan atau penawaran sesudah pajak. Di sini saya ambil adalah yang permintaan. Ya. Maka 15 dikurang Q sama dengan 15 dikurang 6, hasilnya sama dengan 9. 9 ini adalah harga barang atau P aksen E setelah dikenakan pajak. Ya. Keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak harganya sama dengan 9. Sehingga kita perolehlah nilai dari masing-masing baik P dan Q keseimbangan sesudah pajak adalah 9 dan 6. Sedangkan P dan Q keseimbangan pasar sebelum dikenai pajak adalah 7 dan 8. Di sini bisa terlihat bahwa harga barangnya mengalami kenaikan dan permintaan jumlah barangnya, banyaknya jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin berkurang. Atau kita bisa lihat dari grafik seperti ini, ya, akan terdapat kenaikan, kurvanya akan bergeser ke atas. Yang tadinya kurva equilibrium atau keseimbangan pasar sebelum pajak berada di titik ini, maka setelah dikenai pajak akan berada di titik ini. Baik. Lalu berapa beban pajak ditanggung konsumen atau TK? Cara mencarinya rumusnya adalah P aksen E, harga pajak setelah dikenakan harga barang setelah dikenakan pajak dikurang harga barang sebelum dikenakan pajak, yakni 9 dikurang 7 sama dengan 2. Beban pajak ditanggung produsen TP adalah besarnya bagian dari pajak yang ditanggung oleh produsen, selisih antara besarnya pajak per unit barang dan bagian pajak yang menjadi tanggungan konsumen. Maka, tadi kan pajaknya sama dengan 3. Itu diperoleh dari soal. Nah, dari pajak sama dengan 3 tadi, kita cari selisihnya dengan si pajak yang dikenakan kepada konsumen yang tadi sudah kita peroleh di perhitungan sebelumnya. Maka, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sedangkan, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah adalah banyaknya barang yang ditawarkan kepada konsumen, Q aksen E, dikalikan dengan besarnya pajak yang diberikan kepada konsumen per unit. Maka 6 dikali 3 sama dengan 18. Ya, ini merupakan contoh kasus apabila pajak itu dikenakan ya pada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak. Lalu bagaimana kalau dia pajaknya proporsional? Ya. Pajak proporsional itu seperti apa? Pajak yang besarnya diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan diterapkan secara spesifik. Tidak diterapkan secara spesifik, misalkan Rp3 per unit barang, tidak, tapi dia proporsional. Meskipun pengaruhnya serupa dengan pengaruh pajak spesifik, menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan, namun analisisnya sedikit berbeda. Jika persamaan penawaran semulanya adalah berbentuk persamaan seperti ini, P sama dengan A tambah BQ, atau bentuknya bisa seperti ini, Q sama dengan min A per B tambah per B kali P. Ini sudah saya jabarkan juga pada video tentang keseimbangan pasar. Linknya akan saya berikan di description box. Bisa ditonton terlebih dahulu supaya lebih paham. Maka, dengan dikenakannya pajak proporsional sebesar T% dari harga jual, persamaan penawarannya akan berubah menjadi... Ini tadi persamaan di awal, dikenakan pajak, ya. Lalu di sini dilakukan perhitungan-perhitungan sehingga sedemikian hingga nanti persamaan pajak proporsional akan menjadi seperti ini. Oke, maka pengaruh pajak proporsional persamaan penawaran setelah dikenakan pajak proporsional akan menjadi bentuknya seperti ini, ya. T sama dengan A per L kurang C tambah B kurang L kurang C dikali Q, atau bisa juga di dalam bentuk Q sama dengan minus A per B tambah L kurang C per B dikali P. Sebagai contoh, diketahui fungsi permintaannya itu sama dengan P sama dengan 15 kurang Q. Fungsi penawaran itu P sama dengan T ditambah 0,5 Q dengan pajak proporsionalnya 25%. Nah, beda dengan pajak spesifik tadi, ya, pada contoh sebelumnya. Pajak spesifik tadi itu harga besaran pajak di dalam bentuk harga per unitnya. Kalau ini hanya dalam bentuk persentase. Yang ditanyakan adalah berapakah besaran P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak.
Nah, sama kasusnya seperti contoh sebelumnya, kita sudah lakukan perhitungan, ya kita anggap saja kita sudah melakukan perhitungan pada nilai P dan Q keseimbangan sebelum pajak, ya. Jika ingin mengetahui bagaimana proses perhitungannya, contoh proses perhitungannya dapat dilihat pada link yang akan saya berikan di description box, ya, karena sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Baik, di sini kita sudah peroleh, ya, nilai PE sama dengan 7, QE sama dengan 8, ini adalah besaran keseimbangan pasar baik P dan Q sebelum pajak. Sedangkan sesudah pajak akan ada perubahan pada persamaan penawarannya, ya. Sedangkan persamaan permintaannya tetap. Persamaan penawaran tadi kan sebelum kena pajak P sama dengan 15 kurang Q. Nah, setelah kena pajak nantinya ditambahkan dengan si 25%. Tapi sebelumnya kita ubah terlebih dahulu si P sama dengan 15 kurang Q ini ke dalam bentuk Q sama dengan. Jadi tinggal diubah posisi saja, minus Q-nya pindah ke ruas kiri jadi positif, 15-nya tetap, P-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif P. Ya. Maka penawaran sesudah pajak dengan pajak proporsionalnya itu sama dengan 25%, ya, atau bisa kita ubah dalam bentuk desimal 0,25. Sedemikian hingga persamaan penawarannya setelah pajak adalah 3 tambah 0,5 Q tambah 0,25 P. Ya, tambah 0,25 P. Seperti pada sesuai dengan persamaan yang sudah kita bahas pada saat sebelumnya. Nah, maka kita lakukan perhitungan 0,5 tambah 0,25 itu sama dengan 0,75, sedemikian hingga P sama dengan T 3 tambah 0,75 Q. Maka keseimbangan pasar sesudah pajak proporsional diberikan adalah persamaan permintaan diberi sama dengan persamaan penawaran setelah kena pajak. Ya, kita lakukan perhitungan kesamaan fungsi, maka diperolehlah hasil minus Q-nya tetap di sebelah ruas kiri, 0,75-nya pindah ke ruas kiri menjadi negatif 0,75, 3-nya tetap, 15 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 15. Maka negatif 1 dikurang 0,75 itu sama dengan minus 1,75. 3 dikurang 15 itu sama dengan negatif 12. Sehingga Q sama dengan minus 12 dibagi minus 1,75 hasilnya sama dengan 6,6. Hasil dari Q sama dengan 6,6 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan permintaan maupun penawaran sesudah pajak. Dalam hal ini saya ambil adalah fungsi permintaannya yang sesuai dengan di soal adalah 15 dikurang Q. Maka 15 dikurang Q sama dengan 15 dikurang 6,6 yang sudah kita peroleh tadi dari perhitungan sebelumnya. Maka hasilnya sama dengan 8,4. Nah, 6,6 dan 8,4 ini adalah nilai sesudah pajak. Keseimbangan pasar baik nilai P aksen E dan Q aksen E setelah kena pajak proporsional sebesar 25%. Maka berapakah besaran pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang? Maka kita kalikan dengan hasil si pajak yang si P aksen E-nya ini kita kalikan dengan besaran pajaknya tadi yang 25%. Yang sudah kita ubah menjadi 0,25. Sehingga 0,25 dikali 8,4 hasilnya sama dengan 2,1. Itulah besaran pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang yang ditawarkan oleh produsen. Setelah dikenai pajak per unit, ya. Maka nanti bentuk kurvanya seperti ini, ya. Yang ini adalah bentuk kurva equilibrium keseimbangan pasar sebelum kena pajak. Ini setelah kena pajak proporsional sebesar 25%. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen untuk setiap barang yang dibeli adalah P aksen E yang dimana dia setelah kena pajak dikurang PE yang sebelum kena pajak. Yang setelah kena pajak kita dapat tadi hasilnya 8,4 dikurang 7. Maka besarnya pajak yang ditanggung konsumen untuk setiap barang yang dibeli adalah 1,4. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah T dikurang TK. Di mana T ini adalah besaran pajak, TK adalah besaran ditanggung oleh konsumen. Di mana hasilnya sama dengan 0,7. Ya. Jumlah pajak yang diterima T yang di sini adalah si yang ini ya, 2,1 yang si pajak yang diterima oleh pemerintah, ya. Ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah dikurang dari pajak yang diterima oleh konsumen. Jadi, pajak yang ditanggung oleh produsen adalah pajak yang diterima oleh pemerintah dikurang dari pajak yang diterima oleh konsumen. Atau yang ditanggung oleh konsumen. Hasilnya
pajak yang ditanggung produsen adalah 0,7. Sedangkan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah adalah Q aksen E dikali T. T ini adalah jumlah pajak yang tadi diterima oleh pemerintah, sedangkan sama dengan 6, pajak total ya. Kalau ini dia kan masih pajak per satuan unit. Kalau yang ini adalah pajak total yang diterima oleh pemerintah. Jadi jumlah barang setelah kena pajak ya dikalikan dengan T. T ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah per unit barang. Maka hasilnya 6,6 dikali 2,1 adalah 13,86. Nah, itu adalah perhitungan untuk menentukan pengaruh pajak proporsional pada keseimbangan pasar. Sekarang bagaimana dengan subsidi? Nah, subsidi itu merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, yang sering juga disebut sebagai pajak negatif. Seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berbalikan dengan pengaruh pajak. Sehingga kita dapat menganalisanya seperti kita menganalisis pengaruh pajak. Jadi, hampir mirip dengan menganalisis seperti pengaruh pajak pada contoh-contoh sebelumnya. Subsidi dapat bersifat spesifik dan dapat juga bersifat proporsional. Pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual lebih murah lagi. Dengan subsidi sebesar S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah. Kalau pada pengaruh pajak ya, kalau dikenai pengaruh pajak, maka kurva penawarannya bergeser ke atas. Kalau dia subsidi, maka kurva penawarannya bergeser ke bawah. Dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Jika sebelum subsidi, persamaan penawarannya adalah P sama dengan A tambah BQ, maka sesudah subsidi akan menjadi P aksen sama dengan A tambah BQ dikurang S, atau A kurang S tambah BQ. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh berikut. Diketahui fungsi permintaannya P sama dengan 15 kurang Q, fungsi penawarannya P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Subsidi per unit barang adalah 1,5. Yang ditanya, berapa besar P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Sama seperti dua contoh sebelumnya, kita anggap bahwa perhitungan sebelum subsidi atau tanpa subsidi sudah kita lakukan, yakni PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8, itu hasilnya. Sekali lagi, jika ingin mengetahui bagaimana sih cara menentukannya kalau mencari nilai P dan Q sebelum keseimbangan pasar yang belum dikenai pajak maupun subsidi, dapat dilihat pada video yang akan saya berikan linknya pada description box di bawah ini. Ya. Selanjutnya, dengan subsidi, maka harga jual yang ditawarkan oleh produsen akan menjadi lebih rendah. Persamaan penawaran berubah dan kurvanya akan bergeser turun. Kalau tadi kena pajak, dia bergeser naik. Kalau kena subsidi, penawarannya bergeser turun. Penawaran tanpa subsidi, 3 tambah 0,5 Q, sesuai dengan yang di soal. Penawaran dengan subsidi dikurang dengan 1,5. Kalau pajak kan ditambah. Kalau subsidi dikurang. Maka nanti fungsi penawarannya akan menjadi P sama dengan 3 tambah 0,5 kurang 1,5. Atau bisa juga kita sederhanakan menjadi P sama dengan 1,5 tambah 0,5. 1,5 dapat dari mana? 3 dikurang 1,5. Lalu kita ubah bentuknya menjadi persamaan Q sama dengan. Caranya, pindahkan posisi 0,5 Q pindah ke ruas kiri, T pindah ruas kanan. 0,5 Q pindah ruas kiri menjadi negatif 0,5 Q, T ke ruas kanan menjadi negatif P. Nah, di sini kan masih ada koefisien lebih besar dari 1. Koefisiennya tidak sama dengan 1, maka kita bagikan dia dengan koefisien si Q yakni minus 0,5. Sehingga nanti di sini koefisiennya hanya tinggal 1 Q. Ya, sedemikian hingga negatif 0,5 bagi negatif 0,5 adalah 1. 1,5 dibagi minus 0,5 adalah minus 3. Minus 1 dibagi minus 0,5 adalah positif 2. Sehingga fungsi penawaran setelah kena subsidi adalah Q sama dengan minus 3 tambah 2P. Permintaannya tetap. Tadi kan 15 kurang Q. Nah, kita ubah bentuknya menjadi Q sama dengan 15 kurang P. Tinggal dipindah posisi saja ya. Minus Q pindah ke kiri jadi positif. P pindah ke kanan jadi negatif. Maka keseimbangan pasarnya akan menjadi 5 kurang P untuk yang permintaan tetap sama dengan minus 3 tambah 2P. Ini setelah kena subsidi. Nah, 2P-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif 2P. 15-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 15. Sehingga minus 1 kurang minus 2 minus 3, minus 3 kurang minus 15, minus 3 dikurang 15 minus 8, maka P sama dengan minus 18 tadi ya.
maka P sama dengan minus 18 dibagi minus 3, hasilnya sama dengan 6. Oke, nah ini untuk setelah nilai P setelah subsidi. Nah, bagaimana nilai Q setelah subsidi? Maka kita substitusikan nilai P sama dengan 6 ke salah satu persamaan, baik penawaran maupun permintaan. Penawaran dengan subsidi maupun dengan permintaan ya. Maka kita ambil di sini persamaan permintaan yang mau kita substitusikan. Maka P sama dengan 15 dikurang 6. Q-nya kita gantikan dengan 6. Sehingga P sama dengan 9. Maka berapakah besaran P dan Q setelah kena subsidi? Maka besaran P dan Q keseimbangan setelah kena subsidi adalah P aksen E sama dengan 6 dan Q aksen E sama dengan 9. Kalau kita lihat dalam bentuk kurva, bentuknya seperti ini. Akan mengalami penurunan atau bergeser ke bawah. Ya, kalau ini tadi adalah titik equilibrium sebelum kena subsidi. Kalau di sini adalah titik equilibrium setelah kena subsidi. Akan bergeser ke bawah. Bagian subsidi yang dinikmati konsumen berapa? Cara mencarinya adalah banyak harga sebelum kena subsidi dikurang harga setelah kena subsidi. Ya, besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen adalah selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi. Dalam contoh kasus tadi, harga sebelum kena subsidi adalah 7 dan harga setelah kena subsidi, harga keseimbangan setelah kena subsidi adalah 6, maka kurang 6 adalah 1. Sedangkan bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah S dikurang SK. S ini dapat dari mana? S ini adalah si subsidi yang diberikan per unit barang. Yakni tadi yang di soal adalah 1,5 ya. Subsidi yang diberikan per unit barang. Dikurang SK. SK tadi ini adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Sehingga 1,5 dikurang 1 hasilnya sama dengan 0,5. Maka jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, itu maksudnya apa? Besarnya jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah S dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi, atau Q aksen E dengan besarnya subsidi per unit barang S. Di mana rumusnya sama dengan banyaknya barang keseimbangan setelah kena subsidi dikalikan dengan subsidi per unit barang. Tadi sudah kita dapati hasilnya 9 setelah dalam perhitungan menggunakan perhitungan keseimbangan dengan subsidi ya, dikalikan dengan subsidi per unit barang hasilnya sama dengan 13,5. Sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan berikan feedback pada video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami bagaimana sih pengaruh pajak dan subsidi dalam keseimbangan pasar. Apa sih bedanya antara pengaruh pajak dalam keseimbangan pasar dan pengaruh subsidi dalam keseimbangan pasar? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. See you. Bye.